Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu aneh. Kenapa? Karena di akhirat kita butuh pahala itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahala daripada ketaatan ini itu untuk kita, kita yang membutuhkannya. Ada apa kita niatkan kita baca untuk orang lain? Oleh karena itu dalam agama kita nggak ada. Kalau Wahabi di Indonesia ini mengatakan tidak sampai, berarti durhaka kepada Muhammad bin Abdul Wahab, durhaka kepada Syekh Utsaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seorang Ustadz Wahabi, entah siapa namanya, saya lupa. Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu tidak ada di dalam Islam. Menurut beliau, buat apa kirim pahala untuk orang lain? Padahal sebenarnya yang butuh pahala itu adalah kita. Ya, jadi nggak ada di dalam Islam, kata beliau. Kalaupun mau mengirimkan pahala untuk orang yang sudah mati, itu sebaiknya ya anaknya saja, dalam bentuk bakti kepada orang tua. Sampai, jadi kalau seorang anak membaca Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya, diniatkan kepada orang tuanya, itu sampai. Aneh ya, kalau orang lain yang baca nggak sampai, tapi kalau anaknya yang baca itu sampai. Padahal apa bedanya? Wong sama-sama mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Tapi kita simak dulu cuplikannya. Bolehkah kita membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, misalnya di hari Jumat? Kita baca sendiri. Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu aneh. Kenapa? Karena di akhirat kita butuh pahala itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahala daripada ketaatan ini itu untuk kita, kita yang membutuhkannya. Ada apa kita niatkan kita baca untuk orang lain? Oleh karena itu dalam agama kita nggak ada. Amalan yang seperti ini tidak ada. Karena manusia butuh amal untuk dirinya sendiri, memperbanyak amal untuk dirinya sendiri. Kecuali bentuk bakti dari anak kepada orang tua. Lalu dia baca Quran, dia niatkan untuk orang tuanya, berinfak untuk orang tuanya. Dan untuk orang tua yang dimaksud adalah agar orang tua dapat pahala, dia juga dapat, orang tua juga dapat pahala. Karena setiap amal soleh anak mengalirkan pahala untuk orang tuanya, diniatkan. Ya itulah, aneh ya. Orang lain mengirimkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai, kalau anaknya sampai. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ya, apa bedanya begitu ya? Sama saja, sama-sama mengirim pahala bacaan Al-Quran. Ya. Tetapi bukan itu, pembahasan kita kali ini bukan itu ya. Saya harap kalau ada teman-teman Wahabi yang nonton video ini, tolong simak sampai selesai begitu ya. Jangan keburu komentar kayak video yang kemarin. Ya, nonton belum selesai tapi sudah kepanasan lalu komen yang tidak nyambung gitu ya. Jadi saya harap simak baik-baik dan tonton sampai selesai. Terkait dengan mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, itu sampai apa tidak? Bermanfaat apa tidak? Sampai. Bermanfaat apa tidak? Tentu bermanfaat. Entah itu yang membaca Al-Quran itu anaknya ataupun orang lain. Ini dalilnya dari mana? Kata siapa? Lo ente mau minta berapa? Dalil mau minta berapa? Ya, Imam Syafi'i mengatakan sampai. Murid daripada Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i ya, itu juga mengatakan sampai dan ada manfaatnya untuk mayit. Imam Ahmad juga mengatakan sampai.
ada manfaatnya untuk mayit. Murid Imam Ahmad juga mengatakan ada manfaatnya dan sampai pahalanya untuk mayit. Ya. Selain itu Ibnu Taimiyah juga mengatakan sampai pahala bacaan Al-Quran. Ada manfaatnya untuk mayit. Murid Ibnu Taimiyah juga mengatakan siapa itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu juga mengatakan sampai pahalanya sampai dan ada manfaatnya untuk mayit. Jadi banyak yang mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu sampai dan bermanfaat untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal, itu banyak. Ya. Tapi kali ini saya sampaikan dua saja. Ya, saya sampaikan yang dari Muhammad bin Abdul Wahhab dan Utsaimin. Ya. Kenapa dua ini? Ya, karena dua ini saya pikir cukup. Kenapa yang saya pilih dua ini dari Muhammad bin Abdul Wahhab dan Utsaimin? Ya, karena ini Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pendiri dari paham Wahabi, kemudian Utsaimin adalah pentolan dedengkot dari ulama Wahabi. Ya, saya pilih Muhammad bin Abdul Wahhab dan Utsaimin ini agar hati para Wahaboy di luaran sana itu tertusuk-tusuk. Ya, saya sengaja pilih yang dua ini agar hati mereka itu, jantung mereka itu remuk. Ya, dengan fakta bahwa ternyata menurut Muhammad bin Abdul Wahhab dan menurut Utsaimin itu ternyata pahala bacaan Al-Quran itu sampai dan bermanfaat untuk mayit. Pertama dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya kitab namanya Ahkamu Tamannil Maut. Ya, di sana Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengutip sebuah hadis. Hadis ini marfu. Ya, dikutip oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam hadis tersebut bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang memasuki area pekuburan, kemudian membaca Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad, kemudian membaca Alhaakumut Takatsur, setelah itu dia niatkan pahala bacaan dari Quran tersebut dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran tadi itu, maka orang yang meninggal itu, orang-orang yang ada di dalam kuburan itu akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip hadis ini, dia letakkan di dalam kitabnya yang berjudul Ahkamu Tamannil Maut, bahwa seseorang ketika memasuki kuburan, membaca Al-Quran, membaca surah Fatihah, membaca Qulhuh, membaca Alhaakumut Takatsur, kemudian dia niatkan pahala bacaannya itu untuk orang yang sudah meninggal tadi, itu orang yang sudah meninggal akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis marfu, ya, yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua dari Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin ini juga ada kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail. Ya, di situ Syekh Utsaimin itu ditanya oleh seseorang, Syekh, gimana bacaan Al-Quran itu? Kira-kira sampai apa tidak pahalanya untuk orang yang sudah meninggal? Bermanfaat atau tidak untuk orang yang sudah meninggal? Syekh Utsaimin menjawab, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu tidak sampai, tidak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Pendapat yang kedua itu sampai dan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Warrajihu, tapi yang lebih kuat menurut Syekh Utsaimin adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa pahala bacaan Quran itu sampai dan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Ini Syekh Utsaimin loh yang jawab. Ya,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Utsaimin mengatakan sampai dan bermanfaat untuk mayit. Lalu gimana? Kurang apa lagi? Masa ini nggak cukup? Ya. Kalau Wahabi di Indonesia ini mengatakan tidak sampai, berarti durhaka kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, durhaka kepada Syekh Utsaimin. Wahabi cabang, Wahabi Indonesia berarti durhaka kepada Wahabi pusat, Wahabi Saudi Arabia. Begitu. Saya harap apa yang saya sampaikan dari dua kutipan tadi ini disimak dan diperhatikan baik-baik oleh wahaboy yang ada di Indonesia, ya. Jangan sampai kayak yang kemarin, keburu komen tapi nggak nyimak sampai selesai, ya. Jadi gimana ya? Saya pikir itu cukup, kurang apa lagi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Utsaimin loh yang bilang, ya. Yang bilang, bukan kami orang NU, bukan, ya. Jadi kalau nanti ke belakang hari kami ditanyakan, apa dalilnya baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal? Ya dalilnya itu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, kemudian Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasailnya itu. Lalu kalau ada orang orang Wahabi Indonesia mengatakan tidak sampai, berarti durhaka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Utsaimin. Begitu. Makanya Wahabi itu termasuk ustadz-ustadznya banyak-banyak baca. Termasuk banyak-banyak baca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Utsaimin. Karena banyak sekali fatwa-fatwa, ceramah-ceramah ustadz-ustadz Wahabi Indonesia itu yang sudah keluar bertentangan dengan pendiri-pendiri Wahabi dan pendolan-pendolan Wahabi itu sendiri. Ya, jadi mereka apa ya? Hanya ingin berbeda saja sebenarnya. Ingin berbeda dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Hanya ingin berbeda dengan orang-orang NU. Kemudian ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut ternyata amaliyah orang NU, mereka langsung vonis sesat, bid'ah, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Padahal mereka nggak tahu. Mereka hanya ingin beda saja. Mereka hanya ingin menyalahkan amaliyah orang NU. Ya, padahal mereka sendiri jawabnya yang ngawur. Ya, ini salah satu contoh. Sudah banyak sebenarnya, tinggal tonton video-video saya sebelumnya yang ustadz-ustadz Wahabi itu memang banyak ngawurnya. Termasuk yang ini. Ya. Ini kalau kalau nggak mau dikatakan ngawur, ya durhaka kepada Muhammad bin Abdul Wahhab dan Utsaimin. Begitu ya. Semoga dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.